Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Naila Rahmaniyah, SPSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, dan tidak lupa juga kepada teman-teman Prodi Pendidikan Agama semester 4 yang saya banggakan. Di sini saya Maya Febrianti dari program studi Agama Islam semester 4. Adapun maksud dan tujuan membuat video ini adalah sebagai bentuk tugas laporan observasi bentuk video dari mata kuliah Psikologi Agama, tentunya dengan judul observasi tingkah laku keagamaan di masyarakat sekitar. Nah, di sini saya melakukan observasi di desa saya sendiri, tentunya di Desa Wanasari, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan judul Potret Tingkah Laku Beragama Melalui Tradisi Ngaji Kuping di Lingkungan Sekitar. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat desa kami tetap menjaga semangat belajar agama melalui kegiatan majelis taklim. Salah satu bentuknya adalah tradisi ngaji kuping atau bisa disebut mendengarkan ceramah agama secara langsung. Yang ternyata tidak sekedar pasif. Di sini para jamaah juga aktif berdialog, bertanya, bahkan diskusi langsung dengan ustadz atau pemateri. Melalui video ini, saya ingin memperlihatkan cuplikan bagaimana tradisi ini berlangsung, bagaimana masyarakat menyerap ilmu agama serta nilai-nilai religius yang tumbuh dari kebersamaan di majelis ini. Assalamualaikum. Kang Ardi. Saya bangun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya sedang berada di salah satu rumah warga yang mengikuti pengajian di majelis taklim Asuratul Fikriyah. Kita akan mengobrol santai ya Mas seputar pengalaman beliau dalam mengikuti kegiatan ngaji kuping ya, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan dalam sehari-hari. Nah, mari kita simak bersama wawancara singkat berikut ini. Jadi, sudah sejak kapan Mas mengikuti kegiatan ngaji di majelis tersebut? Mohon diceritakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maya. Saya ikut di pengajian Asuratul Fikriyah itu sekitar sudah berjalan 4 bulan. Berarti masih baru ya Mas? Masih baru. Dan saya pun alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih rutin mengikuti pengajian tersebut. Di sela-sela waktu yang kosong seperti sesudah sholat isya, kadang di waktu malam Jumat kita mulai ngajinya sekitar jam 12 malam ke atas. Itu kita selain hari Jumat kita mengadakan ngajinya dengan ngaji kuping selain hari Jumat. Setelah malam Jumatnya kita ngaji dengan program zikir setiap malam Jumat. Oke, baik. Ya, jadi apa yang membuat saudara ini tertarik atau termotivasi untuk terus hadir dalam kegiatan tersebut? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab. Saya tertarik untuk mengikuti pengajian tersebut ya, karena saya itu merasa butuh. Satu, saya merasa butuh. Keduanya, saya masih harus terus menggali ilmu meskipun itu hanya sekedar ngaji telinga ya, ngaji kuping.
Dan alhamdulillah selama ini saya mengikuti pengajian tersebut, alhamdulillah dari perubahan segi perilaku, dari perubahan segi berpikir, itu kita semakin luas akan hal berpikir yang positif. Baiklah. Selanjutnya ya Mas, menurut Mas apa manfaat dari kegiatan ngaji seperti ini dalam kehidupan sehari-hari yang Mas jalani? Iya, terima kasih. Manfaat yang saya rasakan, ini yang saya rasakan. Iya. Karena kalau orang belum pernah merasakan ikut, pasti kan tidak bisa membedakan mana yang telah dirasa setelah mengaji atau mana yang belum dirasa. Setelah saya mengikuti pengajian tersebut, ya tidak jauh dari yang tadi saya bilang, saya merasa ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam mengikuti pengajian tersebut. Bukan hanya membangun pikiran yang luas, tapi kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, kan kita diwajibkan untuk mencari ilmu, menggali ilmunya Allah, dan terus menerus bahkan sampai ke liang lahat kita harus tetap menggali ilmunya Allah. Berarti dalam hal tersebut itu banyak sekali manfaat yang telah yang telah Mas rasakan ya. Iya. Oke. Selanjutnya, nah, apakah dalam kegiatan ini hanya mendengarkan atau juga aktif bertanya dengan misalkan ketika Ustadz sedang ceramah terus Mas juga bertanya kepada Ustadz, bisa diceritakan bagaimana suasananya? Ya, terima kasih. Kami di situ itu bukan, tidak ada batasan ya antara guru dan murid. Di tempat kami itu tidak ada batasan. Guru seakan-akan menjadi teman kami. Jadi kami itu selalu diperbolehkan, bahkan harus bertanya. Jadi di situ itu bukan hanya forum mengaji, tapi itu bahsul masail untuk memecah sebuah masalah, merunding sebuah masalah, menanyakan sebuah kebimbangan. Di situ kami itu diberi kebebasan untuk bertanya apapun itu, sesulit apapun itu bahkan. Jadi kita itu untuk diperbolehkan untuk bertanya yang sulit-sulit bahkan. Jadi bagaimana caranya kita itu melepas sebuah ikatan tali yang tidak beraturan menjadi tali yang lurus. Baik, terima kasih. Jadi dalam proses tersebut sangat sangat saling timbal balik lah ya. Begitu ada permasalahan langsung didiskusikan dan langsung ada sebuah penyelesaian. Ya, benar sekali. Oke, selanjutnya, nah bagaimana pandangan Mas terhadap tradisi ngaji kuping ini? Apakah tetap relevan untuk generasi muda sekarang ini? Pastikan yang mengikuti pengajian tersebut bukan hanya orang-orang tua saja ya, tapi ada remaja juga. Nah, bagaimana, apakah cukup relevan untuk generasi muda? Ya, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Dalam ngaji kuping ini terus terang masih kurang relevan ya. Masih kurang relevan dalam penarikan, untuk menarik kaula-kaula muda. Tapi alhamdulillah di tempat kami itu orang-orang muda yang baru menikah itu sering datang ke tempat kami untuk ikut mengaji. Jadi tempat kami itu adalah menjadi ajang bagaimana untuk menjalani kehidupan berumah tangga selanjutnya, karena rumah tangga kan adalah ibadah yang terlama. Tapi kalau untuk kaula muda yang belum dewasa, saya rasa karena mereka belum mengetahui kisi-kisinya di tempat kami mengaji, jadi mereka itu belum ada niatan ataupun belum ada ketertarikan untuk ikut berbaur bersama kami. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun berjalan untuk orang-orang yang sudah berkepala
berumah tangga. berumah tangga lah intinya. Berarti kalau untuk kalangan generasi yang masih remaja itu belum cukup relevan ya, Mas? Belum cukup. Berarti itu yang untuk remaja itu ketertarikan dari dirinya sendiri ya? Iya, ketertarikan dari dirinya sendiri. Baik Mas, cukup, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang aktif mengikuti kegiatan majelis taklim, dapat disimpulkan bahwasanya tradisi ngaji kuping memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Meskipun terlihat sederhana, kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan ceramah saja secara pasif. Narasumber menjelaskan bahwa ia merasa terbantu dalam memahami ajaran agama Islam secara perlahan dan menyeluruh karena adanya kesempatan untuk bertanya langsung kepada sang ustadz saat ada hal yang belum dipahami. Selain itu, kegiatan ini juga membentuk kebiasaan baik dalam beragama seperti rajin sholat, menjaga lisan, memperbaiki hubungan sosial di masyarakat. Keikutsertaan dalam majelis bukan hanya karena kewajiban tetapi lahir dari kesadaran dan keinginan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dengan demikian, ngaji kuping menjadi salah satu bentuk nyata dari tingkah laku beragama yang aktif, reflektif, dan berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Itulah video hasil observasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.